Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak akan panjang-panjang karena ini bukan majelis pengajian. Ini walimah, maka cukup kultum saja. Kultum itu kuliah 70 menit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أما بعد. Pertama-tama kepada kedua mempelai yang berbahagia. Wah, bahagia sekali ya, Mas. Oh, Masya Allah. Dan kemudian berikutnya kepada keluarga Bapak Ustadz Basori. Masya Allah. Dan kepada keluarga, maaf, yang sebelah sini saya belum tahu namanya. Bapak Ustadz Nakhrawi. Dan ini tetanggaan sebelah. Dan kemudian yang berikutnya kepada hadirin sekalian, tamu undangan secara umum, yang semoga kita bersama senantiasa dilimpahi rahmat, karunia, berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah atas limpahan nikmat karunia Allah kepada kita semua, sehingga di pagi hari ini tanggal berapa? 12. 2. 6 apa 2? 2. 12 Syawal. Itulah. Tanggal 12 di bulan Syawal. Pas tanggal 16 di bulan Juni. Wah, tanggalan wis lali ya. Tanggal 16 di bulan Juni. Kita dipertemukan Allah dalam majelis yang mulia ini dalam rangka turut menyaksikan, turut mendoakan walimah pernikahan antar kedua mempelai yang berbahagia. Kita berdoa kepada Allah semoga rumah tangga kedua mempelai ini oleh Allah dijadikan rumah tangga yang sakinah, rumah tangga yang dipenuhi dengan rahmah, dan rumah tangga yang oleh Allah dinaungi senantiasa dengan mawaddah. Jadi sakinah, mawaddah, warahmah. Dan untuk keluarga kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Kemudian berikutnya salawat beserta salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya, dan seluruh di antara umat dan pengikutnya yang setia sampai yaumil qiyamah. Hadirin sekalian, yang pertama saya mau sampaikan cuma 4 saja. 4 nasihat pernikahan. Sebelum kita mulai, ada satu yang perlu disampaikan, yaitu mengenai bulan Syawal ini. Biasanya bulan rame orang nikah. Nggih Pak, nggih. Banyak tanggapan panjenengan. Masya Allah. Jadi bulan Syawal ini rame pernikahan. Dan kita harus tahu ilmunya, ternyata memang bulan ini bulan yang baik untuk menikah. Kenapa begitu? Di dalam hadis yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ibunda kita bersama, yaitu Aisyah radhiyallahu taala anha, istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan,
zawwajani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal wa dakhala bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Syawal. Rasulullah menikahiku, yaitu menikahi ibunda Aisyah itu di bulan Syawal. Dan begitu pula Rasulullah mulai serumah denganku itu juga di bulan Syawal. Maka banyak di antara ulama itu yang menganjurkan menikah di bulan Syawal. Jadi monggo yang belum nikah, mumpung Syawalnya masih ada, segera nikah. Atau kalau yang sudah nikah tapi nikahnya dulu bukan di bulan Syawal, ayo bismillah ditambah istrinya, nikah di bulan Syawal biar tambah barokah. Amin ya rabbal. Sepi ya, ya takut semua saya tahu. Maka bismillah, ini menikah di bulan Syawal ini termasuk sunnah. Maaf Pak Basori ya, keceplosan. Ini jadi yang pertama itu, jadi fahami bahwa nikah di bulan Syawal merupakan di antara petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang kita masuk ke materi 4 nasihat pernikahan agar kemudian pernikahan itu bisa berjalan baik, pernikahan itu bisa senantiasa dirahmati oleh Allah, pernikahan itu bisa senantiasa mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasihatnya ada 4 dan semuanya singkat. Saya tidak akan lebih dari 7 menit. Nomor 1, ini yang paling penting, baik yang baru nikah ataupun untuk yang pernikahannya sudah berjalan lama. Seperti saya nikah sudah, istri pertama 6 tahun, istri kedua 3 tahun. Loh iya, tidak percaya, itu yang di belakang itu istri kedua saya. Ketiga nanti terserah takdirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau memang ditakdirkan ya sudah, cuma perasaan hati wis cukup 2 saja. Abot ternyata, ya Allah ya, jangan ditiru. Nah maka hadirin sekalian, baik yang baru menikah ataupun yang masih akan menikah ataupun sudah nikahnya lama, kalau panjenengan pegang yang 4 ini, insya Allah dijamin rumah tangganya pasti baik. Dijamin rumah tangganya pasti baik. Kenapa kita menjamin rumah tangganya pasti baik? Karena 4 syarat ini, 4 nasihat ini semuanya datangnya dari Allah dan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah yang pertama, ini Mas Yusuf, panjenengan tampannya mirip Nabi Yusuf memang. Tidak salah pilih Rizka ini ya. Dia tahu mana laki cantik, mana laki tampan dia tahu. Dan Mas Yusuf juga ngerti mana perempuan cantik, itu paham dia. Yang pertama, ingat, niat awal pernikahan, niatkan untuk ibadah. Wes itu yang pertama dan ini yang paling penting. Jadi kalau panjenengan nikah, selain niatan-niatan yang lain, jadikan yang nomor 1 niatnya adalah nikah ini dalam rangka ibadah, menjalankan perintah Allah dan menjalankan tuntunan Rasulullah. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Allah katakan nikahkan mereka-mereka yang sudah siap menikah di antara kalian, baik laki-laki ataupun perempuan. Sekiranya mereka dalam keadaan fakir, ekonominya kurang, tidak usah khawatir, Allah menjamin mereka bakal dicukupi dengan kekayaannya Allah. Maka tidak ada alasan kenapa belum nikah, belum kerja. Loh, nikah dulu baru nanti insya Allah dapat kerjaan. Kenapa belum nikah, belum mapan. Loh, justru dengan nikah insya Allah menjadi mapan. Saya ceritakan satu hadis, tapi ingat panjenengan jangan terobsesi berlebihan. Ini hadisnya dhaif. Hadisnya apa? Dhaif. Ada seorang laki-laki datang sama Rasulullah. Ya Rasulullah, inni fakir, aku ini orang miskin. Miskin papa luar biasa, bahkan untuk makan susah. Rasul bilang apa? Nikahlah kamu. Sudah nikah ini laki-laki. Setelah nikah berapa lama, ternyata miskinnya tidak terobati, pancet melarat. Datang lagi sama Rasulullah, ya Rasulullah, maziltu fil faqr, tetap melarat. Rasul bilang, tazawwad thaniyatan, nikah lagi. Sudah kan, nikah lagi dia karena yang nyuruh Rasulullah. Tidak jadi, kita lanjutkan aja ya. Jadi bahaya nanti. Ini saya sudah dilirik Pak Basori sudah. Ustaz, ya sudah. Pokok intinya dia nikah 2 belum kaya juga. Rasul bilang tazawwad thalithatan, nikah lagi 3. Setelah dia nikah 3, tidak kaya-kaya juga.
Datang lagi sama Rasulullah, karena obatnya tidak mungkin salah, karena yang ngomong Rasulullah langsung. Dia bilang, ya Rasulullah, tazawwajtu thalithatan, saya sudah nikah 3 perempuan, tapi kok belum kaya. Rasul bilang, tidak apa-apa, gampang, tazawwaj rabi'atan, nikah yang keempat. Subhanallah, nikah lagi dia yang keempat. Setelah nikah yang keempat berapa lama? Datang sama Rasulullah, ya Rasulullah, sekarang saya sudah kaya. Rasul bilang, nah itulah makanya nikah 4 baru kaya. Nah maka hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka niatkan nikah ini untuk menjalankan perintah Allah. Karena apa? Tidak ada hubungan antara nikah dengan kekayaan. Miskin tidak bisa nikah, tidak ada. Justru dengan anda menikah, insya Allah rezekinya sama Allah dibuka. Ini tukang kameramen langsung bisik-bisik, menit tak rabi mana aku. Nah kan, saya tahu apa bisikannya, ngomong apa tadi? Iya kan? Loh kan? Nah maka bismillah, niatkan pernikahan karena perintah Allah. Yang kedua, nikah ini sunnah Rasulullah. Maka Rasul katakan apa? Ya ma'asyara syababi man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj. Para pemuda, kata Rasulullah, siapa di antara kalian yang sudah memiliki kemampuan, cepat nikah. Karena dengan menikah itu menundukkan pandangan dan lebih bagus untuk menjaga kehormatan. Maka menikah itu perintah Allah dan dia merupakan tuntunan siapa? Rasulullah. Orang yang menikah niatnya ibadah, mulai ijab kabulnya sudah. Jam berapa tadi? Jam 9. Sekarang jam 11. 9, 10, 11. 2 jam ini malaikat tidak berhenti nyatet. Nyatet pahala terus. Mereka duduk berdua ini, kita yang ngelihat, kepingin enggak? Salah, seharusnya perempuannya taruh belakang, laki-laki taruh depan ini. Karena kalau perempuan jawabnya malu-malu ya. Maka ini malaikat nulis terus, pahala, ndak berhenti. Sampai kapan? Sampai kelak nanti Allah memisahkan mereka, entah karena ajal ataupun yang lainnya. Ini kalau niatnya ibadah, maka mulai ijab kabul sampai akhir pernikahan mereka, itu malaikat terus nulis ibadah. Itu kalau nikahnya diniati apa? Ibadah. Maka bismillah nomor 1, niatkan pernikahan untuk mentaqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Maka orang yang niatnya baik sama Allah, pasti rumah tangganya dijaga sama Allah. Itu paling penting. Nomor 2, masukkan ke dalam rumah tangga kita itu takwa kepada Allah. Nah ini yang banyak rusak rumah tangga kita, mohon maaf ya, ini disampaikan saja karena ini penting. Panjenengan cocok, panjenengan pakai, panjenengan tidak cocok, wis lupakan, pura-pura gak tahu krungu saja. Masukkan ke dalam rumah tangga kita takwa kepada Allah. Takwa itu apa? Jalankan perintah Allah, jauhi larangan Allah, itu takwa. Maka di rumah tangga kita jangan sampai ada sesuatu yang mendatangkan murkanya Allah. Di rumah tangga nyetel dangdut, enggak, jangan, haram. Allah tidak suka rumah tangga yang ada dangdutnya. Apalagi dangdutnya itu lagunya yang tidak karuan. Sekarang kan lagi rame lagu-lagu yang tidak bener itu ya. Apa contohnya? Enggak. Ada lagu kira-kira 4-5 tahun yang lalu lah. Mendingan beli satenya daripada miara kambingnya. Ingat lagu itu dulu, sate gule itu. Kebetulan Pak Basori juga nih, pas gitu ya. Jadi ini lagu rusak, ini artinya apa? Mendingan kamu beli perempuan di luar daripada miara perempuan di rumah. Kok miara ya? Artinya daripada ngambil istri itu repot, yo membiayai, yo mengayomi. Mendingan beli. Nah ini lagu-lagu tidak karuan. Maka hati-hati, yang seperti itu tidak boleh masuk ke rumah tangga kita. Kemudian ada orang-orang yang kemudian bakal merusak rumah tangga kita karena orang ini tukang gosip, orang ini tukang tidak benar. Maka tidak boleh masuk ke rumah tangga kita karena itu menghilangkan makna takwa. Sekarang lihat ayatnya. Allah berfirman dalam Al-Quran, Al-akhilla yawma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang yang di dunia saling mencintai, suami istri, orang tua sama anaknya, anak kepada orang tuanya, kerabat dekat. Mereka yang di dunia saling mencintai, Allah katakan apa? Yauma idzin ba'dhuhum li ba'dhin adu. Nanti di hari kiamat jadi musuh. Kenapa jadi musuh?
Suami musuh sama istrinya, gara-gara kamu saya seperti ini. Istri ngamuk sama suaminya, kamu mas tidak ngajarin saya untuk taat sama Allah. Anak nuntut orang tuanya, pak dulu saya begini tidak kamu ingatkan. Orang tua nuntut anaknya, nak gara-gara kamu saya masuk neraka. Itu nanti semuanya di hari kiamat. Yang di dunia saling mencintai bakal jadi musuh, hati-hati. Dan musuhan paling tidak enak itu musuhan di akhirat, hati-hati. Terus kenapa mereka saling memusuhi? Karena di rumah tangganya tidak ada takwa. Maka Allah lanjutkan ayatnya, al-akhilla yauma idzin ba'dhuhum li ba'dhin aduwwun illal muttaqin, kecuali orang yang bertakwa. Bertakwa bagaimana? Istri diingatkan, istriku jangan keluar kecuali nutup aurat dengan sempurna. Suami diingatkan, mas jangan lirak-lirik mas ya, dosa. Ghaddzul basar, tundukkan pandangan. Diingatkan suaminya ketika mau berangkat kerja, mas cari harta yang halal. Kalau sampean cari yang haram mas, ini dosanya sampai sama saya, sampai sama anak-anak saya. Itu ada nasihat untuk bertakwa di dalam rumah tangga. Kalau kepingin rumah tangganya baik, wajib bertakwa. Itulah kenapa Rasulullah sholat sunnahnya di rumah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak tinggal di rumah daripada di luar rumah. Karena ingat, apalagi ini pelaut, ini rotok repot ini. Ini pelaut, di luar lautnya berapa lama mas Yusuf? Di lautnya berapa lama? Kalau di laut sampai pulang berlayarnya itu berapa lama? Kadang sebulan, kadang 2 bulan. Masya Allah, kok kuat mas? Nah ini maka ketika suaminya mau berangkat, diingetin, mas ingat mas ya, kamu sebulan bakal tidak pulang. Banyak-banyak berdoa. Istrinya di rumah juga mendoakan, didoakan sama istri, ya Allah jaga suamiku ya Allah, berikan yang terbaik ya Allah, jauhkan dari fitnah dunia ya Allah. Doain terus, dan itu termasuk makna takwa. Maka kalau mau rumah tangganya baik, jadikan rumah tangga itu rumah tangga yang bertakwa. Suaminya takwa, istrinya takwa, kelak ketika punya anak-anak, anak-anaknya dididik dengan takwa. Nomor 3, ini penting, tarassum hadyun Nabi. Harus ada gambaran rumah tangga Nabi di dalam rumah tangga kita. Kenapa begitu? Karena Rasulullah adalah uswatun hasanah, suri tauladan yang terbaik. Maka lihat, Rasul itu kalau istrinya cemburu, apa yang Rasul lakukan? Nah ini suami, mana suami? Kalau istri panjenengan cemburu pak, apa yang anda lakukan? Ganti, astagfirullahaladzim, moro-moro ganti ya, dikira barang apa ijol tombok ya. Nah maka bagaimana Rasulullah bermuamalah ketika istrinya sedang cemburu? Ini panjenengan harus ngerti. Tidak mungkin bisa rumah tangga baik kalau tidak punya ilmu. Ketika istrinya marah, saya mau tanya ibu-ibu, bu, Rasulullah pernah tidak dimarahin sama istrinya? Ibu-ibu, bu, Rasul pernah tidak dimarahin istrinya? Wis lanjut ya, diloncati saja ya. Kemudian ketika di rumah tidak ada makanan, Rasul tanya, ada makanan tidak? Apa yang dilakukan Rasul? Ternyata jawaban istrinya, tidak ada makanan. Nah ini semuanya harus ngerti. Karena kalau kita mau rumah tangga kita baik, tidak ada contoh lain kecuali rumah tangganya Rasulullah. Saya kasih beberapa cerita. Nomor 1, suatu hari Abu Bakar As-Siddiq masuk ke rumah menantunya. Karena kan Aisyah itu putrinya Abu Bakar, Rasulullah itu mantunya Abu Bakar. Abu Bakar mau masuk ke sana. Ketika Abu Bakar mau ketuk pintu, belum diketuk, baru mau diketuk. Anda kok serius sekali? Sudah nikah belum? Belum. Dia berarti betul kalau serius, dengerin ya. Ketika mau ketuk ini Abu Bakar pintu rumahnya Rasulullah, di rumahnya ibunda Aisyah, apa yang terjadi? Fasami'a Aisyata rafi'atan sautiha indan Nabi. Waktu Abu Bakar mau ngetuk pintu, Abu Bakar mendengar ibunda Aisyah sedang membentak suaminya. Siapa suaminya ibunda Aisyah? Rasulullah. Bayangin lah, Rasul saja disentak kok. Lah apalagi kita ini Pak Basori ya, pas Yusuf ya, kita waduh disentak ya biasa loh. Rasul disentak sama istrinya. Sudah. Ketika Abu Bakar mendengar ini anaknya menyentak Rasulullah, Abu Bakar tidak terima. Loh, ini yang dia bentak bukan sekedar suaminya dia, tapi ini panutanku, kata Abu Bakar. Maka Abu Bakar dobrak itu pintunya, krak gitu. Abu Bakar masuk ke dalam rumah. Apa yang terjadi? Fatanawalaha, hampir ditampar itu Aisyah. Karena kata Abu Bakar, kurang ajar kamu sama Rasulullah ini.
Ini bukan cuma suamimu, ini laki-laki yang kamu bentak ini, tapi dia rasulku, kata Abu Bakar. Dia ini kekasih hatiku, kata Abu Bakar. Akhirnya sama Abu Bakar hampir ditampar. Apa yang terjadi? Sama Rasulullah dipegang tangannya, fa'amsakaha, pegang. Langsung Rasulullah bilang apa? Ya Abu Bakar, laisa min ajli hadza ji'ta huna. Abu Bakar, kamu masuk ke rumahku bukan untuk membentak dan memukul istriku. Bayangin, dibelani. Kalau kamu datang hanya untuk ini, maka silahkan keluar. Akhirnya Abu Bakar pulang. Ketika Abu Bakar pulang, apa Rasul katakan sama Aisyah? Ya Humaira, wahai istriku yang pipinya kemerah-merahan, tapi asli, tidak pakai blush on ya, apa? Pupur ya. Yang merah itu apa? Iya, blush on. Saya juga ngerti, Bu. Istri saya itu tidak pakai blush on, merah terus. Kenapa? Kepanasan. Sudah. Dia dibilang sama Rasulullah, wahai istriku, hadhihi bitilki, saya membelani kamu di depan bapakmu sampai kamu tidak jadi ditampar. Ini ganti kesalahanku yang tadi. Maka sekarang kita kosong-kosong. Nah, artinya apa? Ini ketika istrinya marah dan bapak istrinya datang, ndak malah dilokno, iki lo anakmu delok niki bendino koyo ngene iki. Ndak. Coba kita kira-kira tambah nemen ini. Lho Pak, iki lho Pak anakmu Pak bendino ngene iki Pak, jerit-jerit. Ndak, Rasulullah belani. Abu Bakar, ini istri saya, kamu datang bukan untuk marahin dia. Maka itu bagaimana ketika istri marah, maka Mas Yusuf, kalau istri marah, sudah pegang tangannya, naikkan ke mobil, bawa ke toko emas. Kamu mau pilih yang mana, Dik? Yang ini aja, Mas. Insya Allah pasti pulang mesam-mesem. Sudah pasti, tidak mungkin tidak. Banyak istri saya itu. Istri saya kalau marah, Bu, Masya Allah, langsung saya ambil ini emas 2 kilo. Saya taruh di depannya dia, 2 kilo. Jadi akhirnya dia sering marah karena setiap marah dapat emas 2 kilo, 2 kilo, 2 kilo. Semakin sering marah, perbendaharaan emasnya semakin banyak. Nah, itu harapan saja, tidak terbukti ya. Sudah, maka itu ketika istri marah. Ketika istri cemburu, wah ini sering kita dengar ya kan, Ibunda Aisyah datang ke rumah Rasulullah, di rumahnya Ibunda Aisyah, ada istrinya Rasul, cantik, pinter masak. Siapa istrinya Rasul? Cantik, pinter masak, anaknya orang kaya, lengkap. Wah, namanya Sofia. Sofia datang. Dan Sofia ini terkenal pinter masak. Dan Ibunda Aisyah, salah satu kekurangannya apa? Ya bisa masak tapi tidak pinter. Bisa masak tapi tidak pinter. Ketika Rasul di rumahnya Ibunda Aisyah, Sofia ngirim pembantu. Pembantunya suruh bawain makanan. Aisyah tahu, lah ini ngapain pembantunya Sofia datang ke sini? Ternyata bawa mangkok berisi makanan. Panas hatinya Aisyah. Loh, mentang-mentang saya tidak pinter masak kan? Ini Rasul di rumah saya, Sofia mau gangguin dia kirim makanan ke sini. Apa yang terjadi? Sama Ibunda Aisyah, itu mangkok makanan ditampel. Pak, mangkoknya pecah. Bu, Masya Allah. Lihat, sekarang bagaimana sikap suami. Ini Aisyah mecah piring yang isinya makanan di hadapan tamunya Rasulullah. Kira-kira kalau panjenengan Rasulnya, Pak, panjenengan apa ini istri semacam ini? Dimasak sekalian, ya. Woi, Rasulullah enggak. Rasulullah bilang, setelah Ibunda Aisyah mecahin piring tadi, Rasulullah masuk, Ibunda Aisyah masuk ke dalam rumah, masuk. Rasulullah kumpulkan makanan yang tercecer, diambil sama Rasulullah, dibagikan ke tamu-tamunya. Sudah, kalian makan ini. Lalu Rasulullah bilang sama sahabatnya, tamu yang ngelihat istrinya marah tadi karena cemburu yang luar biasa. Rasul bilang, gharat ummukum. Satu kalimat ringan, selesai masalah. Ibu kalian sedang cemburu. Selesai. Jadi dibelani. Itu kalau cemburu cuma mecah piring sih lumayan. Biasa cemburunya sampai bunuh diri perempuan itu. Ini mecah piring tok sih bagus ini. Maka Rasul bilang, ibunda kalian sedang cemburu. Tidak lama Rasul masuk. Ketika Rasul masuk, apa yang dilakukan? Tidak lama setelah itu terdengar suara tertawa cekikikan dari Ibunda Aisyah. Artinya bikin malu Rasul di hadapan tamu. Tidak dimarahin tapi malah diajak apa? Diajak bercanda. Itu yang berat. Yang ini harus masuk ke rumah tangga kita. Lesik manten anyar sik gampang. Yang susah ini panjenengan ini loh ya. Manten lawas-lawas ini loh ya. Masya Allah, ini perlu. Maka bagaimana menyegarkan itu? Ya rabio mana? Seger mana? Manten anyar mana? Tapi bukan dengan istri yang lama, bukan dengan istri yang baru loh ya. Kalau orang Jawa bahasanya bangun nikah itu ya. Yang terakhir, keempat.
Nomor satu, niatnya ibadah. Nomor dua, harus ada takwa di dalam rumah tangga. Nomor tiga, harus ada gambaran rumah tangga Rasul di dalam rumah tangga kita, biar rumah tangganya baik. Yang terakhir, yang keempat, kathratud doa, banyak berdoa. Hati-hati, saya ingetin ibu-ibu ini ya, dan saya ceramah di mana-mana mesti saya sampaikan. Karena apa? Ini bukan omong kosong, ini kejadian. Bu, ibu-ibu, panjenengan dengerin. Ini saya ngomong serius ini. Dan kejadian. Kalau panjenengan meremehkan, hati-hati. Suami Anda, Bu, suami panjenengan ini, ibu-ibu, di luar sana wis ditunggu puluhan janda. Serius ini. Jangankan janda, perawan ngenteni. Serius. Oh, ayahab ilakes ini, bukan ayahab toh, ini ayahab ilakes. Jadi suami panjenengan ini sedang ditunggu puluhan bahkan ratusan perempuan yang siap nampung. Bojomu ngamuk ta Mas? Rinio Mas, tak elus di omahku. Loh ya apa? Loh serius? Nah terus bagaimana? Ini fitnah akhir zaman. Sekarang Bu, perempuan ganggu suaminya orang lain ndak pakai malu-malu. Percaya apa ndak? Mau tak bukakan WA-nya? Jangan, istri saya tahu nanti. Ojo. Ini jadi WA itu dengan sangat berani. Ustadz, saya punya kakak perempuan, agamanya bagus, ekonomi mapan. Kalau Ustadz siap, kakak saya siap dijadikan yang nomor berapapun. Loh ya apa? Loh kalau saya tidak kuat iman ini ya budal temenan ini, ya apa? Ada lagi yang lain. Sudah usah ceritain. Pokok intinya itu, intinya apa? Di luar sana perempuan itu tidak segen ganggu suami panjenengan. Dan semakin ngerti agama semakin tidak malu. Itu repotnya begitu, Pak. Semakin ngerti agama semakin tidak malu. Karena apa? Loh kan kamu istrimu baru 2, jatahmu kan 4, artinya masih ada slot kosong 2. Biar saya yang ketiga, nanti saya carikan teman saya yang keempat. Loh ya apa ini? Sampai seperti itu. Jadi semakin ngerti agama semakin berani. Nah maka kuncinya apa? Banyak berdoa. Banyak berdoa, minta sama Allah. Suami doa supaya hatinya sama Allah dikuatkan, tidak gampang terganggu oleh rayuan perempuan. Istri kudu luwe kuat maneh. Lho iya. Tanya istri saya itu. Tak ceramai ben bengi. Ndonga sing akeh. Kenapa? Karena perempuan di luar sana juga banyak yang berdoa, ya Allah jadikan saya istrinya Ustadz Rifki. Banyak. Maka kari kuat-kuatan dongo saja ini. Kalau doanya dia lebih kuat, loh ya tadi temenan. Tapi kalau doa istri saya yang lebih kuat, insya Allah tidak jadi. Kenapa? Sana berdoa minta jadi istri saya berdoa, ya Allah jangan tambah istrinya Ustadz Rifki. Nah, tinggal kuat-kuatan saja. Maka suami istri banyak berdoa, itu guyon. Seriusnya begini, serius. Doa sama Allah, doanya apa? Minta rumah tangganya dijadikan rumah tangga yang baik. Doa sama Allah minta diberi keturunan yang solih dan solihah. Doa sama Allah supaya rumah tangganya dijauhkan dari fitnah. Nah, itu doa yang banyak. Kenapa begitu? Karena doa ini memegang peranan yang paling penting untuk memperbaiki rumah tangga. Nah maka nomor 1 ibadah, nomor 2 takwa, nomor 3 gambaran rumah tangga Rasulullah, dan yang terakhir suami istri banyak berdoa. Termasuk yang berdoa siapa? Ya orang tuanya masing-masing. Orang tuanya ikut mendoakan, ya Allah jadikan rumah tangga putra putri kami rumah tangga yang baik. Nah itu yang dapat kami sampaikan. Jadi ini 4 wasiat supaya rumah tangga insya Allah jadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan berdoa bersama. Semoga pertemuan kita ini menjadi pertemuan yang diberkahi oleh Allah, dan perpisahan kita dari majelis ini menjadi perpisahan yang dosa kita oleh Allah sudah diampuni. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim.
barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma ya Rabbana ij'al hadha az-zawaja zawajan maymunan tardahu ya arhamar rahimin. Allahumma ya Rabbana urzuq lahuma warzuq lana jami'an dhurriyatan tayyibatan ya Rahmanu ya Rahim. Allahumma ya Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ya Rahmanu ya Rahim. Allahumma ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ya hayyu ya qayyum. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa shallallahumma wa sallim ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa shallallahumma wa sallim ala nabiyyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.